dari balik kelambu diintip. Aduh pak deloken pak, ternyata ada pocong. Pocong itu diem gini sambil ini masih lumpur kan, pocong ini masih lumpur. Terus dia itu sambil bilang gini, Juli, maksudnya uculi gitu. Dulu itu kan pernah di daerah pesisir timur Pulau Jawa itu pernah dibangun sebuah ini loh, kayak pelelangan ikan di pesisir timur Jawa. Aku nggak mau sebutin daerahnya, cuman ada satu desa di pesisir timur Jawa itu bangun proyek pelelangan ikan gitu kan. Jadi nantinya itu akan jadi pusat sebuah pasar ikan, pelelangan ikan, pusat pembelian ikan di situ. Ada satu daerah di pesisir timur Pulau Jawa, ya kan. Singkat cerita, proyek ini jalan seperti biasa. Terus nggak lama itu waktu itu memang musim badai, musim hujan, musim badai gitu kan. Ada satu hari di mana badai itu nggak berhenti, hujan deras, angin dan lain-lain. Terus ada satu kejadian yang menghancurkan, kayak tiang yang sudah berdiri ini hancur, terus ngebrei istilahnya, ngerubui banyak pegawai di situ, pegawai proyek. Jadi di situ diceritakan ada 5 orang pekerja yang mati seketika di tempat itu, gitu loh. Yang lainnya luka-luka. Karena 5 orang ini atau pekerja-pekerja ini kebanyakan berasal dari daerah situ, malam itu juga menurut kepercayaan warga sekitar langsung dimakamkan, nggak boleh ditunda. Jadi malam itu, jadi bencana itu terjadinya sore hari, malam itu langsung dimakamkan. Karena cuaca yang nggak mendukung, cuaca yang buruk, terus hujan deras nggak selesai, begitu dimakamkan serentak 5 orang ini tadi di satu makam, mereka lupa kalau belum melepas tali pocongnya, gitu loh. Ada kepercayaan warga situ bahwa setiap orang yang meninggal, tali pocong harus dilepas. Kalau enggak, pocong ini akan berkeliaran menghantui setiap orang dan dia meminta untuk dilepaskan. Itu sudah menjadi kepercayaan orang-orang situ sejak dari dulu gitu. Tapi pada saat itu badai dan angin yang besar seperti itu wis nggak sempat mikir gitu loh, wis pokoknya cepet langsung selesai dimakamkan, wis warga langsung segera pulang gitu loh, karena hujan deras dan badai gitu. Pulang lah warga. Ada satu orang kayak istri-istri mereka itu yang ingat loh, Pak, mau tali pocongnya wis diculi durung. Aduh iya Bu, lali. Loh piye to Pak? Lah nek kok ngetok ya apa gitu kan. Nek pocongnya ngetok ya apa? Wis sembuh lah Bu, aku yo wademen iki wis awakku tambah lara wis rasa mikir ngono lah. Wis pokoke sing penting wis dimakamno beres gitu. Wong ya wis dimakamno, maksudnya sudah dimakamkan sesuai dengan prosedur gitu loh. Sudah disolati, sudah dimandikan, cuman lupa melepas tali pocong. Malam itu juga kejadian pertama sudah terjadi menghantui warga. Ada warga yang merasa rumahnya didodok pintunya, itu kan, dok. Terus orang tadi bilang gini, Pak, coba deloken sapa iku? Omo Bu, kok pas pocong. Pas pocong. Loh ya cuk ngono Pak, aku kok tambah wedi Pak. Tadi di luar itu dok. Ngetoknya itu nggak wajar. Kalau orang yang datang ke rumah kan
dok, assalamualaikum atau apa. Dia nggak cuma dok. Di luar hujan deras, hujan masih deras, angin kencang. Nah bapak sama ibunya ini ngintip dari balik kelambu, diintip. Aduh pak, teluan pak, ternyata ada pocong itu diem gini, sambil ini masih lumpur kan, pocong ini masih lumpur, terus dia itu sambil bilang gini, Juli, maksudnya uculi gitu. Jadi bahasa Jawanya kan lepasin, uculi, minta diuculi talinya, Juli, kan itu kan yo ketakutan warga itu. Langsung ditinggal tidur gitu. Itu sampai berlangsung lama, sampai hampir pagi itu diteror seperti itu. Kadang dia pocong itu lewat dari samping, dari jendela, dak, Juli pak, minta diuculi. Tadi diteror. Paginya satu keluarga yang diteror pocong ini cerita ke orang lain, pak, keluarga gue ini itu ditekani pocong, jaluk diuculi loh. Lu sing bener kowe. Iya pak, ya apa iki? Ayo lang diuculi ae. Ya nggak iso gitu juga, karena sudah jadi kebiasaan orang situ kalau ada pocong yang mati. Jadi ini meninggalnya itu pas hari Selasa Kliwon. Jadi menurut kepercayaan warga situ, kalau ada orang yang meninggal pas Selasa Kliwon, itu ketika tali pocongnya lupa dilepas dan rencana mau ngelepas lagi dikubur, itu harus digali dengan tangan, tidak boleh pakai alat, harus seperti itu. Itu kan yang jadi pikiran orang-orang, wah pasti bakal ribet lagi gitu loh. Akhirnya wes berlalu, malam kedua keluarga yang lain diteror, sama persis, dak, pak, Juli pak, tolong pak, Juli pak, gitu. Maksudnya minta tolong diuculi gitu loh. Jadi semua warga itu ngerasa diteror. Habis itu nggak hanya satu keluarga, 2 keluarga, semakin satu desa itu didatengin sama pocong itu tadi. Jadi semua pocong itu meneror warga desa situ gitu. Di kemudian hari satu warga ini berembuk gimana caranya, ayo kita selesaikan ini supaya nggak berlarut-larut gitu kan, supaya pocong ini nggak ganggu lagi. Akhirnya didatangkan kepala desa, Pak Kepala Desa, ini memang harus sudah dihentikan teror ini. Menurut kepercayaan orang-orang tua kita dulu, kalau orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon itu ketika tali pocongnya lupa dilepas dan kita mau menggali kuburnya lagi harus dengan tangan loh pak, nggak boleh pakai alat, bilang gitu. Ya wes lah, wes ayo ngene ae wes, aku nggawe sayembara, sopo sing gelem gali makame tak kei hadiah. Wah warga tuh udah bisik-bisik, sopo sing wani sopo. Memang warga ya nggak ada yang berani. Bayangkan 5 kuburan digali dengan tangan di jam dimana dia dikuburkan, mereka dikuburkan. Jadi waktu itu dikuburkan ya setelah Isya lah, jam-jam 8 gitu. Jadi dia setelah Isya harus nggali itu, nggak boleh siang, nggak boleh sore, harus di jam yang sama ketika mereka dikuburkan. Akhirnya nggak ada yang berani, dinaikkan sayembaranya itu dari 10 juta, waktu itu tahun sekitar 98 sampai 2000 ya, uang segitu wes banyak, 10 juta dinaikkan sama kepala desa. Oke wes tak kasih 20 juta dengan 1 buah sepeda motor cowok, sepeda motor laki-laki. Akhirnya ada orang di belakang itu, dia nggak pakai baju, dia ini warga situ, cuman terkenal memang bujang, belum menikah, umurnya sudah sekitar 40 lebih tapi belum menikah. Dia tinggal sendiri di rumah. Dia dari belakang gini, aku wani, ya wis lang mrene gitu. Dia bilang, wis ngerti toh carane. Jadi kowe ben marisa nang kuburan nggali ku mau terus coploken tali poconge. Nggih, Pak, gitu. Kowe kira-kira sanggup berapa hari? Kalau nyuwun waktune seminggu. Oke, seminggu ya. Oke ya warga ya, disaksikan ya. Nggih gitu. Udah, wis kapan kowe mulai manuno kerjane? Kok bengi iso ora? Nggih saged. Jadi dia sanggup nanti malamnya itu. Begitu malam pertama tiba, dia bener berangkat ke makam. Habis Isya dia berangkat sendiri, udah enggak bawa apa-apa.
karena dia mau gali pakai tangan kan. Digalilah makam pertama itu, gali. Begitu penggalian pertama itu kan, bayang nggak pakai alat, gitu. Nggak pakai cangkul, pakai tangan gitu. Saat dia menggali itu ada pocong itu namanya 5 pocong itu jajar-jajar rapi, sambil berdiri gitu aja, cuma gereng gitu tak. Lah karena si orang ini memang agak nggak waras gitu ya mungkin ya. Sudah terkenal dari warga itu memang agak nggak beres, bukan gila tapi agak stres gitu loh orangnya. Jadi dia agak nggak ngiraukan, gali terus nggak peduli. Yang penting dia bisa dapat uang 20 juta sama dapat motor itu tadi. Ya dia dikelilingi 5 pocong itu tadi sambil gereng. Wis wajahnya nggak karuan waktu. Wis ada lumpur campur bau busuk dan lain-lain, dia tetap menggali. Begitu nyampe di pocong pertama dia lepas. Dia lepas, dikuburkan lagi, dia pulang malam pertama, wis berhasil ya 1 pocong gitu. Besoknya dia melakukan itu lagi. Dia datang lagi ke makam itu di jam yang sama dengan nggak bawa apa-apa. Kejadiannya persis begitu dia gali pocong itu tadi kumpul di mengelilingi mereka. Bahkan sudah ada yang sempat yang nyenggol gitu, terus kontak fisik gitu, jadi dia nggak peduli, tetap gali cepet-cepetan. Terus nyampe pocong pertama, kedua ditarik tali pocongnya, pulang dia, udah 2 pocong, gitu terus sampai pocong kelima kan, sampai kuburan kelima dia gali seperti itu. Terus dia udah berhasil kan, ngerasa berhasil, dia lapor lah ke kepala desa, Pak, sampun Pak. Wis kabeh le, sampun. Sing temen kowe. Sampun, Pak. Ya wis ngene, hadiahe belum bisa tak kasih yo. Karena kita harus ngeliat dulu kalau malam ini pocongnya ndak ganggu, berarti kowe berhasil, kan gitu kan. Oh nggih, Pak. Wis entenono meneh lah, aku nggak mungkin bujuk pasti saksine wake nek memang kowe bener, wis pocongnya nggak ganggu maneh, tak kasih hadiah itu. Oh nggih, dia pulang. Nah malam setelah tali pocong diambil semua itu, malam itu memang warga merasa ya aman, nggak ada yang diganggu. Besok paginya Pak Kepala Desa tanya ke warga, dikumpulkan semua, ini saudara kita ini sudah berhasil untuk melepaskan tali pocong itu tadi. Apakah ada warga sini yang diganggu? Terus warganya bilang, boten Pak, sudah aman. Wes aman ya, bener ya. Kalau memang sudah aman, hadiah ini tak serahkan ke Pak Supardi, namanya Pak Supardi kan. Nggih, wes disaksikan warga ya, uangnya 10 juta, dapat 1 motor. Seneng kan dia, pulang dia. Ya karena memang Pak Supardi ini enggak punya istri, enggak punya keluarga lah, dia tinggal sendiri di rumah itu gitu. Terus malam setelah Pak Supardi menerima hadiah, malamnya itu ternyata warga diteror lagi sama pocong gitu. Diteror lagi, malah lebih parah. Parahnya kenapa? Jauh dobraknya itu nggak dobrak enggak, sudah culi pak, kayak ngerasa tersiksa gitu loh. Kan warga semakin ketakutan kan, jadi hampir semua desa itu diteror. Bahkan ada orang yang pulang dari acara kampung gitu kan, kayak kawinan gitu, pulang malam sama keluarganya itu, ada pocong itu nampak di depan gitu, di depannya kayak nghalangi jalan gitu. Loh bu, pak, balik pak, pocong pak. Pocongnya sambil melotot gitu. Jadi balik wis nggak jadi pulang ke desanya itu. Nah besok warga nggak terima semua. Wah biaya si Supardi ini bocok pasti tali pocongnya nggak diuculi kabeh. Wes ayo digeruduk rumahnya Supardi ae. Warga kampung sama kepala desa ngerasa ditipu kan. Hari ini wis diuculi, kalau diuculi kan sudah beres semua gitu loh. Begitu ke rumah Supardi dikodor-kodor. Di Pardi metu kowe. Woi, metu kowe bojoki aku ya, bojoki wong kampung. Katanya tali pocong wis dibuka ngono. Di Supardi dari dalam rumah nggak nyaut gitu loh. Wah, ayo cari ke belakang rumah, didobrak-dobrak nggak dibuka gitu. Wah, saya dobrak. Namanya warga desa kan ya. Yang ngerasa ditipu, didobrak-dobrak, akhirnya didobrak pintu kamar. Beruak gitu.
yang namanya Pak Supardi itu ternyata di dalam itu sudah meninggal dalam posisi yang kayak orang yang kamu ketika ngelihat sesuatu terus ketakutan, gitu, matinya seperti itu. Jadi posisinya gini, sambil duduk di kursi, loh kaget semua kan warga, loh Pardi gak ono gitu, tambah heboh kan warga. Akhirnya ya belum dicari tahu kenapa meninggalnya. Terus begitu setelah dimakamkan, warga desa nanya ke tetangganya Pak Supardi ini, apa ndak ada yang tahu toh kalau Pak Supardi itu semalam itu ngapain? Ya, kami ini ndak tahu Pak, cuman setiap hari itu Pak Supardi itu dari dalam rumah itu selalu kayak ketakutan, ampun, kayak diganggu sesuatu gitu. Diganggu apa nggak tahu, dia itu selalu ngomong kalau setiap malam itu ampun gitu. Jadi banyak warga yang menyimpulkan kalau Pak Supardi ini diteror sama pocong-pocong ini tadi gitu, diteror. Nah, ini jadi kesepakatan warga desa. Oke, kalau gitu udah nggak usah dibahas soal pocong. Kalau dibahas semakin pocong itu keluar gitu loh. Oke ya, mulai sekarang jangan ada warga yang cerita tentang pocong ini. Siapa yang cerita, siapa yang mendengar, ketika cerita ini dimunculkan lagi, maka pocong ini pasti akan datang lagi. Cerita itu terus turun menurun sampai hari ini tuh tidak ada yang berani cerita. Kalau siapa yang cerita masalah ini, siapa yang mendengarkan, bisa jadi pocong itu nanti malam akan meneror. Tununge wong